Oke, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten itu. Gimana Mbak? Saya harus gimana ini? Aku cerita dulu ya. Oh iya, tak dengerin Mbak. Cerita aja. Bentar mas, aku tak ngeflash kamar mandi bentar. Oh, aku tadi pakai sempak sampean ngubah kamar mandi. Ngeflash. Oh, habis pipis sampean ya? Habis pipis. Ya aku tahu sampean. Halo. Halo, gimana Mbak? Gimana nih ceritanya? Mas, kalau misalnya saya OS nih, Mm-mm. menyerahkan diri, tapi pulangnya itu enggak pulang Indonesia, aku mau langsung kerja di Macau, itu bisa nggak? Oke, kalau sampean menyerahkan diri, ini pertanyaannya cuma itu aja, cukup. Iya. Sampean OS 3 bulan, namanya menyerahkan diri, artinya pulangnya ke negara asal, Mbak. Nah, Soalnya aku lihat di sebelah itu ya mas ya, YouTuber agak satu sebutin lah ya, nanti tersinggung. Itu tuh ada yang OS 3 bulan itu bisa keluar, yang penting exit dari Hong Kong kata dia ke Macau gitu. Nah, saya tanya sampai memang bisa apa enggak gitu loh. kalau sampean OS dan menyerahkan, bagi saya tidak bisa sih, Mbak. Ya. Kalau menurut dia bisa, berarti luar biasa dia. Karena gini, Mbak, sampean asalnya kan Indonesia. Ya. Sampean melanggar peraturan. Ya, terus sampean pulang sendiri. Sampean keluar sendiri, ya. Ini kalau sepengalaman saya ya, sepengetahuan saya. Jadi bisa salah juga bisa benar. Tapi kalau prosesnya adalah sampean menyerahkan diri. Nah, kepulangan sampean ini atas inisiatif sendiri atau dipulangkan sesuai schedule jadwal mereka. Kan persoalannya di situ, Mbak. Ya. Jadi tolong saya menjelaskan, jangan dipotong dulu ya. Tak selesaikan penjelasan saya sampai sampean jelas, baru nanti kalau nggak cocok kita diskusi. Kan kita ini ngobrol, bukan bagaimana dan seperti apa, bukan saya yang paling benar ya. Karena proses menyerahkan diri itu secara dokumen dan semuanya, negara Hong Kong harus mengembalikan sampean, membuat dan menulis laporan dan memastikan sampean bisa sampai di Indonesia. Kalau ada berita bahwa OS 3 bulan ternyata dia keluar, ya, langsung keluar di Hong Kong, langsung pergi ke Macau, itu menurut saya dia tidak menyerahkan diri, tapi dia langsung keluar melalui keluar lah sama imigrasi karena mungkin dirasa 3 bulan. Nah ini beda-beda case. Oke, ada kemungkinan lagi bojoku ngomong majikannya belum nyetor data bahwa mbaknya itu visanya diputus, makanya bisa ke Macau. Tapi kalau resmi overstay impossible. Jadi sampean harus verifikasi lagi. Ya kan? Berita dari orang itu menurut saya juga, berita termasuk dari saya juga, ini harus bisa dilogika dan diverifikasi untuk lebih baik. Bisa jadi seperti itu, Mbak. Setahu saya semua yang menyerahkan diri itu pasti pulang ke Indonesia. Karena negara loh, Mbak. Sampean wong yang saya pernah tahu juga orang Afrika ya, dipulanginnya ke Afrika. Ke Zimbabwe, tapi sekali lagi impossible menurut saya. Karena kalau ya inilah makanya cerita seseorang itu kan
Bisa jadi orang yang ngomong itu asal. Tapi kalau saya yakin ya, saya korek. Kalau ada yang aneh, saya pasti akan ngerasa kok aneh ya. Dari ceritanya kok tidak logik gitu. Kalau overstay terus bisa ke Makau, itu no. Tapi nek sampean mau nyoba ya nggak apa-apa. Begitu sampean berhasil nanti telepon sama saya. Saya walaupun berhasil beneran, saya tetap bilang nggak percaya. Itu sih saya. Ya. Kalau sampai udah Mas Sudah, jelasinnya. sudah. Kalau ini aku nanya lagi ya. Boleh. Kalau misalnya kan memang belum bisa dibilang kemungkinan belum ada yang mencoba. Siap. Ya. Nah terus kalau menurutnya sampean, aku nih langsung aja nggak nyerahin diri mau keluar ke Makau, itu apa yang terjadi? Oke. Kalau sampean langsung pingin ke Makau ya, saya ganti ngomong ya. Iya. Kan baru 3 bulan kan Mbak? 4. 4 bulan ya, taruhlah 4 bulan kan, belum 1 tahun, belum 6 bulan. Kemungkinan besar sampean akan di stop dulu. Kemudian diverifikasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Masuk. Nah, masuk ini kita juga nggak bisa make sure apakah sampai nanti ditahan atau sampai kan ditahan dulu di dalam ongoing proses seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru sampai dilepas. Atau prosedurnya sampai ditanyain, kamu mau beli tiket sendiri atau mau pulang atas inisiatif kamu sendiri atau pulang melalui jadwal pemulangan. Yang terjadi akan seperti itu. Saya enggak. Kenapa? Tetap enggak lolos berarti ya Mas. Tetap Iya. enggak lolos ke Makau. Menurut saya begitu. Menurut pandangan saya begitu, tapi sekali lagi konten ini saya buat kan hari ini. Enggak tahu di kebijakan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun karena konten saya akan jalan terus kan. Nah, ini per informasi hari ini berlakunya. Menurut saya belum pernah mendengar. Ya. Tapi bisa jadi kalau anak itu ternyata kabur ke Makau dan bisa, itu menurut saya visanya masih hidup. Jadi di imigrasi itu dia tidak terlihat overstay. Mungkin di majikan sama di agennya dia sudah dikeluarkan. Tapi surat pemutusan kontraknya tidak segera dilaporkan ke imigrasi sehingga dia lolos. Itu masuk akal. Bojoku tadi ngomong, aku pikir oh ya masuk akal. Makanya kan cepet-cepetan. Makanya kan anak-anak yang kabur sekali lagi. Nah, itu visanya masih hidup. Saya sangat tidak menyarankan ya. Saya disclaimer dulu nih. Saya nggak mau salah-salah ngomong nih. Omongan-omongan saya dipotong kan agak sedikit berbahaya. Walaupun saya nggak tenar-tenar amat. Tapi saya wajib menjelaskan. Saya tidak menyarankan ketika nggak suka dengan majikan itu terus kabur. Terus pulang atau pergi ke Makau atau cari kehidupan yang lain. Tolong jangan jadi pengecut. Nah, itu saja kalau saya berpesan. Tapi kalau sampean kan sudah terjadi. Nah, kalau sampean mau tes, monggo, boleh. Jadi silahkan karena sampean sudah sangat mengakui bahwa sampean 4 bulan sudah overstay. Enggak apa-apa. Menurut saya. Berangkat ke Makau, naik bis apa naik kapal, nanti di imigrasi pasti sampean akan ditanyain, "Loh ini overstay." Oke, dipinggirin dan sampean harus siap, nggak perlu takut, nggak perlu bingung ABCD bla 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 bla. Nanti gimana prosesnya dijalanin aja. Tapi pastikan barang-barang sampean sudah tidak ada yang tertinggal di kos-kosan. Dan pastikan sampean mengingat nomor-nomor yang bisa dihubungi. Karena khawatirnya nanti begitu sampean masuk kemudian diproses itu HP semua itu disita sama mereka ya, kemudian terus sampai ditanyain. Nah, pada saat sudah disita terus ditanyain kan, ada nomor yang bisa kamu hubungi enggak? Ada alamat yang bisa dikirimin enggak? Karena prosedurnya anak overstay kalau menyerahkan diri, ada yang penjara luar, dia dibiarkan, nanti dikasih waktu diproses, dia datang berkali-kali tapi dia posisinya masih di luar. Ada yang masuk ke sel. Jadi OS itu beda-beda. Makanya dari detik ini tidak ada informasi yang begitu valid ya. Kalau saya pernah OS-nya 6 tahun. Dia dari saya nganterin sampai dia sampai di Indonesia, dia bercerita, ada di konten saya ada.
itu baru satu, itu 6 tahun, tapi nggak tahu kan ya 8 tahun, yang 3 tahun, yang setahun, yang 4 bulan, yang 5 bulan, yang 8 bulan kan Itu kita. tahun di penjara itu Mas. Kenapa? Itu yang sampean tahu itu kan, yang 6 tahun itu di penjara. Di penjara. Ada, kontennya saya buat. Dia di penjara 8 bulan. OS 6 tahun. Ya, OS 6 tahun. Mm-mm. Dia di penjara 6 bulan, habis itu 8 bulan terus dapat kortingan kelihatannya 7 bulan, 1 bulan di korting, di diskon. Habis itu terus dia di bandara sempat WA saya, tapi pada saat di penjara pas waktu sidang pun dia sempat temennya menghubungi saya meminta alamat saya sebagai penjamin atau apapun lah, itu aku lupa, tapi tak kasih. Terus oke, dia masuk lagi, terus dia pulang, dia di bandara, dia nyempetin WA saya. Dia masih mengingat nomor WA saya. Mas, hari ini saya pulang, nanti sampai di rumah saya hubungi lagi, nanti kalau longgar saya akan bercerita sama sampean. Itu ada di konten saya, ada. Jadi hanya anak yang minta ditolong saat overstay. Saya gak minta apa-apa, saya minta setelah sampai di Indonesia bersediakah sampean untuk bercerita di konten saya untuk pemahamannya teman-teman. Ternyata beliaunya mau, ya mbaknya mau. Setelah nyampe di rumah, dia terus 1 bulanan, 1 bulan setengah, Mas saya sudah siap bercerita, kapan mau berceritanya. Nah baru saya ngonten, saya nggak maksa. Jadi menurut saya juga baik, menurut saya dianya juga baik. Dia nggak ngerti, minta diantar, tak antar, tapi balasannya ya dia lapor, dia cerita. Itu namanya konsisten dan komitmen. Jadi tidak semua anak overstay sekali lagi itu jelek. Jadi pandangannya buruk nggak, ada yang masih komitmenan. Buktinya kan di konten saya masih ada. Dan saya kepingin ya kembali lagi saya menjadi seseorang yang dimana bahwa mau overstay, mau paper apapun, ketika mereka bertanya saya bisa memberikan pandangan atau gambaran. Jadi bukan karena statusnya sampean-sampean semuanya yang tak tanggepi gitu. Saya nggak melihat status, tapi ketika saya punya experience, pengalaman, bercerita, ya saya ceritakan sesuai dengan daya bernalar saya. Sekarang sampean mau diskusi apa lagi kira-kira? Saya kan sempat nanya ya Mas, saya mau nanya lagi sama sampean. Siapa tahu boleh nanya yang banyak. Yang infoin aku itu siapa tahu salah atau gimana kan, saya juga pengen tahu dari masukan dari sampean. Siap. Benar nggak? Boleh. Nah, aku kan nanya kalau menurut sampean, kalau menyerahkan diri nih, beli tiket sendiri, setahu sampean itu prosesnya berapa lama? Sekali lagi ada yang kemarin bercerita, aku gak ngerti OS-nya fixnya dia berapa lama, tapi begitu memang dia keluar, kalau nggak salah 1 minggu, kalau nggak 4 hari 5 hari, dia cuman diproses di imigrasi sana aja, nggak sampai masuk dan semuanya, terus dia dibiarkan terbang. Tapi itu nggak lebih dari 1 bulan, nggak lebih dari 2 minggu atau 3 minggu. Jadi faktornya ketika diinterogasi mungkin dia menginformasikan bahwa tidak ada kesengajaan. Ya, ada ini faktor yang penting. Ya, tapi kalau kita bicara ketidaksengajaan, apa ya mungkin 5 bulan nggak sengaja? Kayaknya nggak bakalan percaya ya. Lah makanya. Jadi nggak sengaja itu 2 hari lah. Nah, makanya di situ logika saya kan main toh, Mbak. Ada yang pernah telepon saya, kalau melakukan kayak gini gimana? Ya sudah Mbak, wong sampai nggak sampai sebulan ya. Dan alasannya apa ya? Kembali lagi, imigrasi itu tidak bisa tertebak. Sekali lagi, imigrasi tidak bisa tertebak. Tapi kita bisa menggunakan nalar dan logika. Kalau sampean ngerasa, ya kalau saya sih ya mending jangan beli tiket, karena pasti sampean akan kehilangan. Mending ya kehilangan uang tiket, kan sampean sudah beli. Enggak, ya ngomong dulu, menyerahkan dulu, nanti siapa tahu kan ditanyain kamu mau pulang atau mau ambil paper toh. Terus katanya loh Mas, kalau menurut kata-katanya yang aku tanya itu kan ditanyain dulu, bahkan katanya tuh ditawarin kalau mau ambil paper. Nah ini kan pilihannya kan pulang, ya kan? Pilihannya pulang, nah mau beli tiket sendiri kayak gitu. Jadi belum beli tiket. Ya nggak apa-apa, silahkan aja sampai menyerahkan diri, sampaikan ya kan. Kalau ditawarin paper enggak, saya butuh pulang. Nah kalau lagi pas,
interogasinya tepat, ya sampean bisa penjara luar, nggak perlu masuk ke dalam, cuman lapor aja. Terus nanti sampai, saya pernah ada yang cerita juga tidak di penjara, tapi dia harus lapor dalam beberapa minggu, sampai di endingnya itu ditanyain, kamu sudah siap tiket? Oh udah siap. Terus paspormu masih hidup? Masih. Terus ada juga yang paspornya mati, jadi suruh minta SPLP ke KJRI, dia bawa pulang lah, dikasih SPLP, laporan lagi ke imigrasi, oke deal, dikasih surat. Nah dikasih surat terus sama tiket, ya dia berangkat ke bandara tanpa harus dikawal. Iya, aku kan nanya salah satu YouTuber juga lah ya Mas, gak usah disebutin mereknya. Terus kata dia itu paling prosesnya, soalnya kan aku paspor apapun itu kan semua masih ada, nggak tak Siap. gadein ya Mas, Siap. masih lengkap lah. Siap. Jadi nggak perlu, kayaknya nggak perlu ke KJRI kan, Siap, masih lama siap. juga masa aktifnya paspornya. Siap. Terus kata dia itu setelah kamu menyerahkan diri itu paling nggak seminggu, soalnya kan kamu beli tiket sendiri, kata dia kayak gitu. Nah makanya apa bener gitu, soalnya kalau nunggu juga, kalau nggak kerja kan mau makan apa kayak gitu kan Mas intinya. Tapi kalau udah tahu keputusannya kan ya udah hengkang dari sini, nyerahin diri, ya langsung pulang, maksud aku kayak gitu. Jadi perkataannya dia menurut saya juga tidak sepenuhnya salah, tapi juga belum tentu benar. Di sini persoalannya. Nah kalau ternyata sampean dibiarkan di luar, berarti masih ada momentum untuk sampean jangan pamit dulu di tempat kerjaan. Jadi kalau part-time masih ada kan masih lumayan untuk tambah-tambahan. Nah, yang tak maksud tuh kayak gitu loh Mas. Nah Jadi iya. kan kayak aku tuh nanya sama siapa, oh nanya sama Mas Sandro aja lah, siapa tahu Boleh. dapat ilmu baru gitu kan. Iya ya nggak apa-apa, tempat diskusi di sini nggak apa-apa. Kita kalau menurut saya gitu, jadi jangan cut off dulu di tempat kerja ya, misalnya part-time, tapi sampean izin aja jadwal mau ada ini. Nanti ada keputusannya bagaimana dan seperti apa. Tapi make sure, pastikan aja barang yang sampean tinggal itu jangan ada yang berharga menurut saya ya, barang yang biasa dan segala sesuatu dokumen sampean bawa sendiri, jangan ada yang terlalu berharga. Dan ibaratnya sampean ingat-ingat kontaknya dan sampean pesen di 1 orang 2 orang, kalau semisal, karena begini, begitu sampean nanti dimasukkan, sampean mau menyerahkan diri terus tidak bisa keluar lagi, nah kalau sudah ada yang dipeseni automatically kan nggak ada kebingungan, nggak ada panik gitu loh. Itu dia nanti bisa menginfokan, karena kalau sampean sudah masuk itu semua alat komunikasi dan apapun yang ada di dalam diri sampean itu tidak sampean pegang. Itu kemungkinan yang terburuk ya. Tapi kalau ternyata kemungkinannya sampean masih dilepas lagi, ya kita kan nggak perlu berpikir terlalu keras. Kan gitu tuh Mbak. Jadi segala kemungkinan yang ada itu kita pertimbangkan supaya melangkahnya nggak bingung, nggak panik. Nek menurut saya sih seperti itu. Iya, masuk akal juga sih Mas. Oh iya dong. Kalau ngomong sama saya harus masuk di akal Mbak. Jangan masuk, nggak cuma masuk di telinga, masuk di akalnya juga. Jadi kayak gitu. Jadi sampean posisikan, pegangin semuanya, sampean ingat, sampean hafal. Nanti karena prosedurnya anak yang ketangkep dan ibaratnya di penjara itu pasti pertama kali mereka dikasih kesempatan untuk menulis berita kepada keluarganya. Dan kadang-kadang anak-anak ada yang nggak mau nulis. Ya sudah, kesempatan itu dihilangkan. Nah akhirnya karena nomor telepon dan semuanya nggak ada yang bisa dihubungi, panik keluarga atau teman sekitarnya panik gitu. Yang maaf motong sampean. Boleh. Itu HP itu diambil semua sama dia. Ya. Kalau misalnya dikurung. Iya, kalau di penjara ya pasti itu semuanya diamankan dan sampean akan bisa ambil ketika nanti sampean sudah dinyatakan selesai urusannya sama imigrasi. Jadi di situ yang harus sampean ingat. Makanya sebelum menyerahkan diri, siapa orang yang sampean paling percaya, diwelingi, dipeseni, ya. Kalau mau menyerahkan diri ya Mas, aku kan kemarin itu kan berkontrak. Itu harus apa cuman paspor sama KTP aja atau kontrak terakhir, visa terakhir tuh perlu nggak sih?
Ya sebenarnya sampean bawa dokumen aja yang ada lah. Kalau itu semuanya hilang atau apa ya, yang penting dokumen ada gitu aja. Dan sampean Yang penting kayak menyiapkan yang penting alasan. paspor ini. Paspor sama KTP itu ya kayaknya ya. Ya, dan sampean nanti menyiapkan alasan yang terbaik. Ya, alasan yang menurut sampean logik dan masuk akal gitu aja. Hongkong nggak Kalau menurut sengeri. sampean alasannya yang masuk akal apa? Ya, saya nggak kuat, saya depresi, saya punya tekanan di keluarga. Ya nggak tahu ya, ini kembali lagi saya nggak, kalau alasan menurut saya ya kita nggak ngelihat latar belakang sampean di keluarga bagaimana, tapi saya akan berpikir bahwa ya saya ada masalah di Indonesia, saya ada ini, ada hutang, ada segala sesuatu yang membuat saya memutuskan pendek, dan saya mengakui saya salah dan saya keliru dalam mengambil keputusan ini. Makanya saya sekarang berani bertanggung jawab untuk menyerahkan diri, dan apapun konsekuensinya dari imigrasi Hongkong saya siap menerima. Jadi tidak ada maksudnya ngeyel, bantahan atau apa, ya udah kita akui bahwa saya salah melanggar administrasi kependudukan di Hongkong, izin tinggal di Hongkong, dan saya tidak mematuhi. Oh ya sudah, karena kembali lagi segala sesuatu kalau kita baik-baik ya, berceritanya baik-baik ya, harapannya sekali lagi kita juga tidak terlalu dipersulit. Kan ada teman-teman yang pakai alasan aneh-aneh, bagi alasan yang setidaknya dia berpikir aku gak keliru, aku ngene-ngene, nah malah sama mereka diselesaikan, malah dihajar. Maksudnya diajar itu bukan dipukulin, tapi dibebani, ya udah masuk sel dulu, ada yang kayak gitu. Oh ya udah, dari pernyataan sampean ternyata anak ini bisa dipercaya gini-gini lah, kan lebih enak penjara luar. Begitu Mbak. Untuk membuktikannya sampean harus nyoba. Ya, aku sebenarnya pengen nyoba yang lolos enggak di imigrasi Makau itu. Nggak apa-apa ya, silakan aja. Tapi bagi saya, menurut saya nggak lolos. Nggak lolos kayaknya ya. Nggak akan terloloskan kalau 4 bulan. Tapi kalau sampai 2 hari, 3 hari, paling lama 1 minggu, itu kelalaian. Baru mereka bisa jadi. Boleh. Bisa jadi. Iya. Masih dikasih kesempatan. Kalau 4 bulan, nah, saya rasa sih ya syukur-syukur semen amal ibadahnya bagus dan akhirnya di ACC. Ya sekali lagi saya nggak menutup kemungkinan, saya bukan orang yang pasti gitu. Tapi imigrasi selalu tidak pernah bisa kita tebak. Tapi kemarin itu kan aku proyeknya itu 2 tahun tuh, masih 2 tahun menyerahkan, terus prosesnya cepet juga, malah di penjara juga 2 tahun. Ya, sekali lagi peristiwa teman-teman pulang dengan lancar, pulang terhambat dan semuanya itu case by case, Mbak. Iya, karena dia nggak ada kasus kriminal. Nah, depend on officer sekali lagi. Jadi tidak ada yang menjadi patokan. Nggak bisa kita menjadi patokan atau simbol, karena kita nggak ngerti kan historical teman kita overstay itu bagaimana, seperti apa, pernahkah juga ketangkep atau pernahkah juga terdeteksi atau apapun, kan kita nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ya di imigrasi selalu, makanya para backpacker itu selalu bilang, apa yang membuat kita beruntung di masuk ke negaranya orang, hanya Tuhan dan imigrasi aja yang tahu. Hanya Tuhan dan imigrasi aja yang tahu. Nah, coba jawaban kayak gitu kalau kita pakai nalar gimana? Ya sekali lagi, sampean akan bisa membuktikan sendiri nanti setelah sampean melakukan. Tetapi segala bentuk persiapan kan sudah kita bahas hari ini. Sampean kan sudah memahami alur dan strateginya. Jadi menurut saya nggak perlu berharap yang berlebihan. Kalau kejadiannya A, saya sudah siap B. Kalau kejadiannya B, saya sudah siap C. Kalau kejadiannya C, saya sudah siap D. Kejadiannya D, saya siap E. Itu yang terpenting, Mbak, menurut saya. Iya. Wes, penak nggak ngomong sama YouTube sebelah sama YouTube sini, penak nggak? Penak sampean.
Siap, Enggak siap. dong. Ya. Cara penyampaiannya gitu mudah dimengerti. Hmm. Kadang kan ada orang yang nyampein apa gitu bulat dulu sampai susah dimengerti gitu. Ada kalau sama poin-poinnya gitu. Ya, ya. Terima kasih. Sampean sudah mau Nah, percaya verifikasi 2 kali ke sana terus ke sini boleh, nggak apa-apa. Ada lagi yang terus perlu dibahas? satu lagi, kalau Boleh. menurutnya sampean jujur, aku kan belum pernah punya pengalaman, ini baru Siap, pengalamanku yang siap. aku mau nanya satu lagi, menurut sampean, sepengetahuannya sampean, kalau setelah menyerahkan diri itu katanya kan di sidang ya mas, katanya loh, itu menurut sampean, sepengetahuannya sampean itu berapa kali di dalam sampai clear, boleh pulang gitu, apa sampai berkali-kali gitu? Luar biasa pertanyaannya sampean. Saya harus menjawab sesuatu yang tidak pernah saya alami. Oke, saya akan memberikan gambarannya. Jawaban saya sekali lagi saya disclaimer belum tentu benar. Selama sampean tidak terganjal kasus kriminal yang berat, saya rasa dan di sidang itu sampean sudah mengakui sampean salah dan keliru, itu lebih cepat. Siap. Jadi berkali-kali sidangnya dan tidak itu tergantung reason, alasan yang kita sampaikan. Kalau ya oke, saya bersalah itu cepat Hongkong. Tapi kalau kita berbelit karena ini uang ya gak gelem ngakoni, nah itu bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali dan gak jelas. Ada transit ya mas di sana, soalnya kan bahasa kantonisku kan mamate. Dikasih. Jadi bahkan sampai nanda tangani sesuatu kalau sampai nggak ngerti dan nggak intinya nggak ngerti dan saya nggak mau tanda tangan, akan dipanggilkan Vanye atau penterjemah. Dan nanti kadang-kadang nih penterjemah ada 2. Ada penterjemah yang nggak mau ribet, ada penterjemah yang memberikan arahan yang benar. Ini saya juga ada pengalaman teman-teman yang cerita. Ada yang ya sudah kamu akui aja semuanya baik-baik saja supaya prosesmu kelar. Itu yang pertama. Penerjemah yang pertama. Penerjemah yang kadang kedua ngomong, udahlah jangan banyak cerita, cepat kamu isi dan kamu tanda tangani. Surat ini ceritanya kamu itu dinyatakan begini. Dah, terus cepet nang beres. Ada yang juga seperti itu. Jadi tergantung fannya. Kita nggak bisa make sure. Gimana? Terus kalau kita dihadapin sama penerjemah yang seperti itu, kita dirugikan nggak? Ya sebenarnya enggak. Mereka itu pingin cepet dan kelar. Karena semakin cepet kelar, cepet tanda tangan, mereka cepet gajian. Iya. Loh, karena memang tugasnya dia itu. Nah, kalau memang kita salah ya sudah. Yang dituliskan ini terhadap dirimu tuntutannya ABCD bla 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 bla, bener nggak? Ya wis bener, sudah. Kalau untuk saat ini sih saya nggak pernah merasa ya mas ya punya kasus kriminal itu nggak. Saya nggak pernah merasa kayak nyuri atau apa itu sama sekali enggak. Kerja juga baru inilah mutusin kontrak, terus ya ada masalah lah di Indonesia dan mutusin tetap tinggal di Hongkong. Cuman kan dipikir-pikir emang nggak enak, maksudnya nggak enak ya nggak bebas kalau nggak resmi. Ya kan ya cuman menangnya bebas. Ya sampean yang kesana kesini nggak ada aturan. Gimana? Sampean yang baik ingin mengakhiri. Suara sampean. Halo? Ya sekarang nggak. Sampean berarti yang baik. Kan ada yang pinter, lihai. Ya nggak apa-apa. Wong ya aku tidak merugikan orang banyak. Aku ya oleh duit. Tapi pada ending di suatu ketika ya dia pasti akan selesai, namanya orang melanggar hukum kok. Bahkan kalau ketemu polisi ya agak gemetaran. Itu ada yang begitu ya biasa. Ini semuanya dari mentalitas kok, Mbak. Jadi saya tidak akan. Kenapa? Pernah aku ketemu tuh polisi 3 ya, cewek 1, cowoknya 2. Terus kayak dia itu ngatur-ngatur orang. Kadang kan orang di sini jualan kan pada di jalan gitu loh mas. Nah, aku di stop sama dia, ditanyain KTP, terus aku ngomong aku nggak bawa, aku lupa. Terus lain kali bawa ya, iya kayak gitu. Nah berarti kan masih sebenarnya polisi itu juga enggak, itu karena dia ngatur jalan. Tapi kalau dia yang pas bagian memang operasi ngeluarin kertas kecil terus dicatetin, itu kena sampean. Iya. Nah jadi polisi kan tugasnya memang macam-macam.
ya kayak yang udah pasrah gitu aja loh, maksudnya ketangkep ya udah sih, kemungkinan kan nggak mungkin digebukin, paling ya di penjara kan, mentok kan kayak gitu ya Mas ya. Iya. Jadi ya biasa aja, ada Hmm. Pak D lewat belanja kayak titipan di jalan tuh ya nggak yang lari atau apa, nggak, malah kadang kayak mepet-mepet dia orang tapi malah nggak ditanyain. Ya berarti sampean kan sudah pro. Betul. Ya sudah pro. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Keputusan yang sudah sampean ambil untuk overstay, ya itu resikonya. Dan sampean bisa menerima. Bisa dipahami nggak maksud saya? Itu berarti pro. Sampean sudah tergolong yang pro. saking saking pronya, ya sudahlah, saya tak pulang aja. Nggak nyaman dan ABCD. Ya bagus. Padahal bos di sini baik sih, bahkan nggak mau ditinggal, cuman aku kayak ngerasa kurang bebas, padahal dia baik banget. Kalau saya ya, kalau saya berpikir, karena bosnya baik, gas aja, lanjutin aja. Gas aja Mas. Iya, lanjutin aja. Aku yang aku pikirin tuh nanti semakin lama di sini kan ada kayak penjaranya berapa bulan kayak yang siapa ngomongin tadi itu. Iya, kan itu sudah keputusan sampean. Dan yang kedua, sampean datang ke sini, ya ini bukan menyarankan ke hal yang buruk untuk tidak segera menyerahkan diri. Tapi momentumnya, bos ini baik. Cuman satu hal yang ingin saya pesenin, pertemanan sampean harus tertutup, tidak banyak orang, dan ketika sampean ngelakuin sesuatu, jangan sampai merugikan orang lain. Pesan saya cuma itu. Karena yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang overstay. Mereka terhimpit situasi dan keadaan, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu agar dia bertahan hidup. Nah itu yang saya nggak suka. Itu yang nggak sesuai dengan prinsip saya. Tetapi kalau sampean bosnya bagus, ya sudah, baik-baik saja di bos itu, nggak usah macam-macam, circle pertemanan tertutup. Kalau bisa ya sudah, orang-orang yang bisa sampean percaya saja. Tapi itu pun jangan 100% dipercaya, ya kan? 10-20% aja percaya sama mereka, karena posisi sampean adalah posisi yang kiri kanan atas bawah itu siap kena tembak gitu loh, maksud saya, ya kan? Bisa diselesaikan. Nah, kalau sampai menurut saya, sekali lagi, saya pernah punya pengalaman kenal seorang wanita itu sudah 8 tahun overstay. Kalau sekarang dia masih di sini, itu hampir 21 tahun overstay. Dan dia memang bermainnya rapi. Temennya cuma 3, temen 2 atau 3, sudah. Dia menghindari berteman dengan lebih banyak orang dan dia close. Fokuskan kepada tujuan sampean. Kalau memang cari uang, ya udah, baik-baik cari uangnya, kerja yang benar, kirim semuanya. Kalau dirasa sudah cukup, mainkan, baru nyerahkan diri. Di penjara 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, dan semuanya itu menurut saya sebanding lah dengan apa yang kita lakukan. Tapi yang menjadi parah dan bahaya adalah sudah overstay, merugikan lingkungannya, satu, terus tidak menghasilkan apa-apa di rumah. Nah ini yang parah, karena bergaulnya dengan orang-orang yang tidak tepat. Nah, jadi kembali lagi saya tadi bilang, kalau ada anak overstay dan paper masih nelpon sama saya, mereka masih punya cara berpikir yang baik. Itu saya. Bukan berarti yang OS dan paper itu semuanya harus nelpon saya, enggak. Jadi berani ngomong dengan saya, kemudian saya naikkan ke konten. Ini butuh extra effort loh Mbak, tenaga loh. Enggak semua orang percaya sama saya, ngajakin ngomong sama saya, apalagi di kontenin. Bener nggak saya ngomong? Nah masih, makanya aku sampean masih punya nilai plus. Saya juga kenal satu orang, kalau nggak salah 5 tahun, nggak 6 tahun. Dulu sebelum memutuskan dia OS, nangis-nangis sama saya di pojokan. Terus saya sampaikan, dan sampai sekarang saya masih WA-an sama dia. Dan katanya terakhir kemarin mau menyerahkan diri, tapi ternyata dia sudah menyerahkan diri, kemudian sudah WA saya. Setelah WA saya terus ngomong, alhamdulillah sidangku dipercepat. Nah nanti kalau sampean mau bertanya,
Dia 5 tahun kalau nggak salah overstay. Nanti tak kasih nomornya. Sampean hubungi sendiri. Heeh, buat kayak sharing gitu Ya, Mas, referensi. Nggak perlu ngopi, enak kok kalau dia. Jadi orang-orang yang overstay terus nelpon saya biar tak jadiin satu. Oh ya. Iya, berarti kan yang penting kita kan ya bener kata sama nggak ngerugiin orang. Kadang kan Nah, anak itu di luar tuh banyak punya kasus kayak nipu temennya itu kan. betul. Tapi alhamdulillah enggak, aku masih ya berusaha lah bisa mungkin nggak mau aku nyusahin temen tuh nggak mau. Kayak gini aku nggak mau ngerepotin temenku. Aku nyari yang siapa yang bisa ngasih info. Ya, bagus lah. Makanya kalau bosnya masih baik pertahankan. Syukur-syukur nek sampean gak duwe bojo, nek bosnya lanang lo ya, syukur sekali lagi kan kita berdoa tidak ada kerugian ya, tapi justru punya bojo oh dia. ya sudah ya, nanti cari yang gak punya bojo biar ada potensi ya. Sekali lagi Kalau sampai ada aku janda, malah loh, it's okay. Sekali lagi kan, bagi saya kesalahan manusia itu kan nggak harus selamanya salah toh mbak kan. iya, Kesalahan kita itu karena apa, memutuskan lebih cepat atau apa kan, sehingga kita kilap ya nggak apa-apa. Namanya manusia itu semuanya bisa jadi salah, tapi kalau setelah salah itu kita